Oke, kembali lagi dengan saya Katon Prasetyo. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat sebuah rangkaian flip-flop seperti ini nih rangkaiannya. Nah, untuk yang kedua ini kita buat rangkaian satu daya atau PSU. Sebelumnya kita pindahin rangkaiannya ini dulu. Nah, pada rangkaian PSU atau satu daya ini, untuk komponen pertama yang kita gunakan adalah dioda bridge atau 4 buah dioda yang saling berhubungan. Bridge diode. Nah, seperti ini. Ini tuh fungsinya tuh sebagai rectifier atau penyearah. Misal nih, nanti dapat tegangan input untuk si PSU ini dalam bentuk AC atau arus bolak-balik. Nah, nanti fungsi dari PSU atau catu daya ini tuh, terutama khususnya bagian diode bridge ini, berfungsi untuk menyearahkan atau mengubah dari arus AC menjadi arus DC. Seperti itu. Lalu selanjutnya resistor, karena resistor di sini sudah ada, kita lanjut di bagian kapasitor elko. Kapasitor elko di sini juga sudah ada, yang kurang kapasitor keramik. Oh ya, kapasitor keramik. Bedanya apa sih kapasitor keramik dengan kapasitor elko atau elektrolit kondensator? Nah, bedanya kalau elko atau elektrolit kondensator tuh memiliki sifat polaritas atau adanya plus dan minus. Jadi kita tidak bisa membolak-balik bagian kaki dari si elko atau kapasitor elektrolit ini. Tetapi kalau si kapasitor keramik itu tidak ada polaritas atau non polar. Jadi ketika kita memasang di bagian PCB-nya nanti, di boardnya nanti, kita bisa memasang terbalik seperti itu. Jadi tidak berpengaruh terhadap si komponennya kalau kapasitor keramik. Lalu selanjutnya kita tambahkan si transistor dengan nama tip 3055. Nah, seperti ini tampilannya. Ini merupakan transistor NPN atau transistor yang dimana emitornya keluar seperti ini. Klik OK. Selanjutnya kita gunakan IC atau integrated circuit. Nah, si IC ini berfungsi untuk mengurangi atau mengubah tegangan input menjadi tegangan input yang kita inginkan atau sesuaikan. Nah, pada PSU atau catu daya kali ini kan kita buat tegangan inputnya 12 volt ya. Nah, nanti kita butuh dua IC. Yang pertama 7812 dan yang kedua ada 79 yang pertama tadi untuk si bagian positifnya 7812 dan untuk yang bagian negatifnya 7912. Nah, dari sini kita bisa pahami kalau apabila sebuah resistor atau sebuah IC atau LM semisal diawali angka 78 itu berarti untuk bagian positifnya. Tetapi apabila kita diawali dengan angka 79 sekian sekian itu berarti bagian negatifnya, seperti itu. Terus selanjutnya kita cari IC atau LM7812. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cari 7912 untuk bagian negatifnya. Lalu selanjutnya kita rangkai PSU atau catu daya. Yang pertama kita pilih diode bridge. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita pilih elko atau elektrolit kondensator.
kita taruh di bawah sini. Kita taruh elko lagi di bawah sini. Kita tambahkan kapasitor keramik. Kapasitor keramik mana tadi ya? Oh ini, si kapasitor keramik. Lalu kita tambahkan IC LM7812 di bagian positifnya. Lalu kita tambahkan LM7912 di bagian negatif. Lalu kita tambahkan transistor lagi di bagian, kita tambahkan transistor di bagian sini. Kita ubah, nah seperti itu. Lalu kita tambahkan elko, elektrolit kondensator, bagian sini. Dan nah, selanjutnya kita bisa merangkai. Di sini bagian sini kita tambah, kita tarik, kita mulai routing untuk bagian input dari si IC 7812. Lalu di bagian date bridge di sini kita arahkan ke bagian inputan dari si LM7912. Lalu kedua elko ini kita hubungkan. Kita hubungkan ke sini. Lalu kedua kapasitor keramik ini juga kita hubungkan. Kita routing, kita buat jalurnya ke sini. Nah, untuk kedua ground kita sambung. Ini juga kedua kapasitor elko kita sambung. Nah, untuk bagian output dari si LM7812 kita sambungkan bagian base si transistor. Lalu untuk bagian si negatif dari elko kita sambung ke bagian inputan dari bagian output dari si LM. Begitu juga dengan si bagian positif dari elko yang bagian bawah kita sambung di bagian outputan dari si LM7912. Tapi di sini kita lihat VO sama atau VO dan V atau V output dan V input kita balik terlebih dahulu sebab ini salah. Kita hapus wire atau kabelnya. Kita X mirror. Nah, udah. Kita sambung kedua ground. Bagian input kita sambung bagian positif dari kapasitor elko. Lalu bagian sini kita sambung untuk bagian si kolektor dari transistor. Lalu selanjutnya kita cari konektor. Konektor untuk bagian input dan bagian output dari PSU. Konektor. Kita cari konektor. Nah, ini. Kita klik. Kita tambahkan di sini 1 sebagai positifnya, 2 untuk ukurannya, yang ketiga bagian negatifnya. Lalu selanjutnya kita tambahkan sama juga seperti ini konektor di bagian outputnya. Yang pertama ini untuk bagian positifnya, yang kedua di bagian negatif,
Dan yang ketiga untuk bagian yang kedua tadi untuk bagian ground, dan yang ketiga untuk bagian negatifnya. Nah, untuk bagian positifnya kita sambung di bagian atas dari diode bridge, sedangkan untuk yang negatifnya kita sambung ke bagian bawah diode bridge. Nah, untuk groundnya kita hubung ke sini dulu, lalu kita hubung ke bagian tengah-tengah antara kapasitor elektrolit dan keramik, lalu kita hubung ke bagian kedua ground dari IC, kita hubung ke bagian kedua kapasitor elko, lalu kita hubung ke bagian tengah dari si pin ground. Lalu di sini bagian positifnya kita sambung ke bagian emitter dari transistor. Lalu untuk bagian negatifnya kita sambung di bagian POut atau outputan dari si LM7912 si negatif ini. Lalu selanjutnya kita ubah value atau nilai dari setiap komponen-komponen. Yang pertama ada transistor, ada elko, kita buat value-nya 2200 mikrofarad, sama yang bawah juga 2200 mikrofarad. Untuk yang keramik kita gunakan 100 nanofarad, yang bawah sama juga kita gunakan 100 nanofarad. Nah, di sini sama, untuk yang elko tetap 2200 mikrofarad, dan yang bawahnya juga sama 2200 mikrofarad. Nah, seperti inilah tampilan dari si PSU atau si catu daya. Kita dapat buat sebuah catu daya seperti ini dengan tegangan output atau hasil output dari tegangan menghasilkan tegangan dengan jumlah 12 volt. Kita di atas sini kita bisa ganti nama dengan si buat plus dari PSU, kita buat plus 12 volt. Yang tengah ini sebagai ground, kita tulis GND. Yang bagian bawah ini bagian main dari 12 volt. Nah, untuk bagian inputan kita tulis 18 volt AC. Untuk yang tengah ini bagian CT, yang CT inputan. Dan yang ketiga bagian negatif dari 18 volt AC. Seperti itu. Seperti inilah tampilan dari si PSU atau si catu daya yang dapat teman-teman aplikasikan atau teman-teman buat rangkaian sendiri. Nah, seperti ini rangkaian dari si catu daya atau PSU. Dan apabila kita ingin melakukan sebuah pengujian atau simulasi guna mengetahui rangkaian catu daya yang kita buat ini benar apa tidak, atau sesuai dengan output tegangan yakni 12 volt, kita bisa simulasikan caranya. Yang pertama, kita hapus dulu ini konektornya. Lalu kita cari alternator. Di sini saya sudah mencarinya. Alternator ini sebagai input tegangan AC. Lalu kita gunain trafo step down. Trafo 2 primer 3 sekunder. Nah, ini. Lalu kita hubungkan seperti ini. Dan ini untuk bagian bawah. Nah, untuk yang kedua, untuk pin 2 sekunder kita taruh di bagian ground. Lalu kita tambahkan voltmeter DC untuk menguji berapa sih tegangan outputnya.
Lalu di sini kita tambahkan ground. Lalu kita ubah value dari alternator yang tadinya 6 volt kita ubah jadi 18 volt, dan frekuensinya dari 1 kita ubah ke 50 Hz. Nah, seperti itu. Lalu kita simulasikan. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat lihat output tegangan dari bagian positifnya menghasilkan output keluaran 10,5 volt, sedangkan untuk bagian yang negatifnya memiliki output keluaran negatif 11,3 volt. Jadi seperti itu rangkaian yang satu daya yang dibuat, walaupun tidak sepenuhnya pas atau tepat 12 volt, tetapi ini sudah mendekati nilai 12 volt. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari simulasi dan tutorial hari ini mengenai catu daya atau PSU, Power Supply Unit. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton video tutorial yang saya buat ini. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi. Bye bye.